Keributan di mansion saat pagi hari menarik perhatian Halis B untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi tiada satupun yang berani menjelaskannya. Halis B akhirnya bertanya langsung kepada Kazim kenapa ia datang pagi-pagi ke mansion. Ifakat kemudian menyarankan agar masalah ini dibicarakan di kantor. Halis B akhirnya setuju mendengarkan penjelasan dari Ifakat dan Latif. Orhan memberitahu Kazim jika berita yang ia lihat di koran hanyalah kesalahpahaman. Sebelumnya Ferit mengatakan jika foto itu diambil sebelum dirinya menikah dengan Seiran. Ada yang ingin menjatuhkan martabat keluarganya. Ifakat terpaksa memberitahu Halis B mengenai berita Ferit di koran. Sementara itu Kazim bertanya kepada Seiran apakah benar pengakuan dari suaminya. Putrinya itu kemudian membenarkannya. Ia selalu mendampingi Ferit. Jadi Ferit tidak mungkin keluar tanpa sepengetahuannya. Ifakat mengatakan kepada Ferit jika kakeknya ingin melihat berita di koran. Ferit kemudian menyuruh bibinya itu mengaku jika itu merupakan foto lama sebelum menikah dengan Seiran. Hanya saja Halis B tidak semudah itu percaya. Menurutnya berita ini sangat mempermalukannya. Ferit menyalahkan Seiran sebab dia dan keluarganya selalu membawanya dalam masalah. Mendengar itu Seiran tidak terima. Justru selama ini ia selalu menutupi kelakuan Ferit. Andai saja Ferit tidak keluar malam itu, semua ini tidak akan terjadi. Ferit beralasan dia keluar malam gara-gara Seiran. Pengakuan Yusuf telah menyakitinya. Latif diperintahkan Halis B untuk membawa Ferit ke hadapannya. Seiran merasa penasaran, untuk itu ia membuntutinya. Ferit diminta menjelaskan sendiri sebab kakeknya ingin mendengarnya langsung dari mulutnya. Halis B mengatakan jika Ferit berkata jujur, maka ia pasti memaafkannya. Sambil ketakutan Ferit mengaku jika foto itu adalah foto lama sebelum ia menikah dengan Seiran. Ifakat yang berada tidak jauh dari Ferit juga ikut merasa gugup. Ia juga membenarkan perkataan Ferit. Setelah itu Ferit bersumpah jika ia berkata jujur dan ia mengaku tidak tahu siapa yang menyebarkan ini. Halis B akhirnya berdiri lalu mengatakan jika kali ini ia percaya pada Ferit. Akan tetapi Halis B memperingatkan jika masalah ini terjadi lagi maka belas kasihannya telah habis. Di luar, Seiran bertanya kepada Ferit apa yang mereka bicarakan. Ferit menjawab jika Seiran pasti sudah tahu. Kazim mengatakan kepada Orhan dan istrinya bahwa ia membesarkan putrinya seperti berlian. Berita seperti ini akan merusak kehormatan putrinya. Ifakat memberitahu Kazim jika Halis B ingin berbicara dengannya. Menurutnya ia tidak perlu khawatir, ia sudah menanganinya. Setelah ini Kazim diminta mengirim Suna ke mansion. Orhan dan Gulgun merasa senang, Ferit bisa meyakinkan kakeknya. Baik Halis B maupun Kazim sama-sama meminta maaf atas kekacauan ini. Hanya saja Kazim berkata bahwa keluarganya tidak terbiasa dengan berita seperti ini. Halis B meminta Kazim untuk tidak khawatir, meskipun kedua putrinya akan dipercayakan di rumah ini. Begitu keluar, Kazim meminta bantuan Latif untuk memanggilkan Seiran. Ferit tidak mau ikut campur karena Kazim hanya ingin berbicara dengan putrinya empat mata. Tanpa diduga, Kazim melihat Yusuf lalu memanggilnya. Ia memberikan tugas pemuda itu untuk mengawasi putrinya dan melaporkan apa yang terjadi di mansion. Seiran kaget, ayahnya sedang berbicara dengan Yusuf. Begitu ia ikut bergabung, dari atas Ferit melihatnya dengan pandangan berbeda. Menurutnya mereka bertiga bersekongkol untuk menghancurkan keluarganya. Ferit merasa kesal dan menghancurkan kamarnya sendiri. Dia begitu frustasi menganggap istrinya mengkhianati dirinya. Padahal sebenarnya yang Seiran lakukan adalah terus menutupi kelakuan suaminya di hadapan ayahnya. Seiran bertanya kepada Ferit kenapa kamar mereka berantakan. Apakah gula darahnya sedang naik? Ferit menjawab jika dia baik-baik saja. Baru saja ia melihat kolaborasi yang bagus antara Kazim, Yusuf, dan Seiran. Ternyata semua ini telah direncanakan. Mendengar itu Seiran menjadi bingung. Bagaimana membuat Ferit percaya kepadanya? Ketika di meja makan, Orhan menghimbau bahwa kebenaran masalah Ferit jangan sampai terdengar ke telinga Halis B. Asuman sedikit protes, ia dan suaminya juga memiliki masalah.
Akan tetapi, kenapa tidak ada satupun yang mencoba menutupinya? Setibanya di rumah, Qasim memanggil Suna, bahwa di bawah sudah ada sopir yang siap membawanya ke mansion. Qasim hanya berpesan agar Suna tidak pernah mempermalukan keluarga mereka, dan tugasnya di sana adalah untuk mengawasi adiknya, serta jika ada kabar terbaru di mansion, maka ia wajib melaporkannya. Pelin merasa gelisah setelah melihat kabar mengenai Ferit di media. Sepupunya datang dan memintanya untuk melupakan Ferit. Akan tetapi Pelin tidak mau karena ia sangat mencintai Ferit. Yusuf menghubungi Pelin, memberitahukan jika ayah Sairan tadi menggerebek mansion. Tadinya masalahnya begitu serius, akan tetapi berhasil diredam. Jelas Pelin kecewa berat. Kerjasamanya dengan wartawan ternyata sia-sia. Suna tiba di mansion dan ia mengaku kepada Abidin jika sangat takut kepada Ifakat. Ferit dan Sairan menyambut Suna. Setelah itu Suna dipercayakan kepada Tigris sebab Ferit dan Sairan akan keluar. Berita kedatangan Suna langsung menyebar hingga ke dapur, hingga Yusuf juga mendengarnya. Di perjalanan, Ferit mendesak Abidin untuk menghubungi Thailand si wartawan. Tentu Abidin langsung cemas, takut jika Ferit nanti memukulnya. Ifakat mengajak Suna melihat kamarnya. Di lemari sudah dipersiapkan baju-baju yang bisa langsung dipakai. Ifakat menyuruh Suna untuk bercermin. Menurutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan Suna di rumah ini. Selain attitude, penampilan juga penting. Ifakat memilihkan baju untuk Suna. Hanya saja Suna diminta berganti pakaian di hadapannya. Abidin mewanti-wanti Ferit untuk tidak membuat masalah dengan Thailand si wartawan. Akhirnya Ferit sendirian yang menemui wartawan itu dan bertanya, kenapa ia tidak mematuhi kesepakatan. Thailand menjawab dengan santai, bahwa ia tidak ingin masalah itu selesai sesederhana itu. Ferit mengaku jika masalah ini tidak berdampak pada rumah tangga dan keluarganya. Thailand kaget dan pura-pura percaya. Menurutnya itu artinya ia bisa mengeluarkan bom yang lebih besar lagi. Ferit kemudian mempersilahkannya asal ia mau menanggung akibatnya. Thailand akhirnya berhasil memancingnya hingga membuat Ferit memukulnya. Dari kejauhan ada seseorang yang memotret kejadian itu, yang ternyata adalah teman wanita dari Thailand. Abidin dan Sairan berhasil menarik Ferit. Akan tetapi Abidin sangat kesal, ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Ferit ternyata tidak kalah kesal. Ia turun dari mobil karena akan pergi ke rumah Pelin. Setibanya di sana, Ferit menggedor-gedor pintu, itu membuat Pelin takut. Meskipun begitu, ia pun kemudian membuka pintunya. Ferit dengan marah langsung menariknya dan bertanya kenapa ia berhubungan dengan Thailand si wartawan. Pelin mengelak bahwa mereka tidak memiliki urusan apapun. Tapi Ferit tidak percaya begitu saja, hingga akhirnya Pelin mengakuinya. Pelin meminta Ferit mengerti, sebab ibunya memintanya untuk menjauh darinya, dengan alasan jika Ferit telah menikah dan ia bisa hidup bahagia. Dulu semua bilang jika tidak akan ada yang berubah dengan hubungan mereka, tapi kenapa sekarang ia yang harus menyingkir, padahal mereka lebih dahulu saling kenal dibandingkan Sairan. Dari tadi dari balik pintu, Sairan mendengarkan pertengkaran mereka. Ia kemudian memberanikan diri untuk mengetuk pintu dan mengajak Ferit pulang. Hati Pelin merasa hancur karena merasa mustahil bisa memiliki Ferit. Setiba di mansion, Sairan diberitahu jika Suna sudah berada di kamarnya, sedangkan Ferit keluar lagi untuk menemui Yusuf. Ifakat mengajari Suna bagaimana bersikap di rumah ini. Semua benar-benar diperhatikan, dari penampilan hingga bagaimana cara menarik perhatian orang. Ifakat menekankan jika Suna harus seperti ini dan melupakan kebiasaannya di kampung. Begitu Ifakat keluar kamar, Suna langsung melepas sepatunya karena kakinya merasa kesakitan. Yusuf sangat kaget melihat Ferit masuk ke kamarnya. Ferit pun bertanya apakah Qasim telah memberikan putrinya. Setelah itu Ferit menendang Yusuf untuk memberinya pelajaran. Tigris yang tiba-tiba masuk juga diperingatkan Ferit untuk menjauhi Yusuf. Sesampainya di kamar, Ferit memberitahu Sairan jika ia baru saja berbicara dengan Yusuf. Mendengar itu, Sairan merasa heran. Bagaimana ia harus membuktikan agar Ferit percaya kepadanya. Belum selesai masalah ini, datang Abidin menunjukkan sebuah foto ketika Ferit menghajar Thailand. Dan tepat pada saat itu Suna datang. Dan jelas, Ferit akan menghadapi masalah yang lebih besar lagi jika kakeknya tahu. Abidin menyarankan untuk meminta bantuan Orhan ayahnya.
Akan tetapi Ferit tidak mau. Merasa sakit hati kepada Ferit, Yusuf malam-malam menemui Kazim. Di sana ia membeberkan fakta yang sebenarnya, bahwa foto Ferit di media adalah foto baru, dan malam itu Ferit memang keluar tanpa sepengetahuan Seiran. Sementara itu di mansion, Abidin, Suna, dan Seiran belum menemukan solusi untuk masalah Ferit. Suna harus diantar Abidin ke kamarnya karena sudah larut malam. Tiba-tiba dari belakang Fuad menegur Suna. Abidin memilih pergi dan menahan rasa cemburu. Ketika Fuad sedang mengantar Suna menuju kamarnya, mereka dikejutkan dengan kemunculan Asuman. Suna akhirnya berjalan sendiri menuju kamarnya, sedangkan Asuman merasakan suaminya sikapnya berubah semenjak kemunculan Suna. Permasalahan di mansion sepertinya tidak akan pernah habis. Buktinya ketika dini hari, Kazim kembali mendatangi mansion. Ia mendesak Latif untuk dipertemukan dengan Halis B. Di hadapan kakek Ferit itu, Kazim mengaku jika kedatangannya kali ini untuk menjemput kedua putrinya. Mendengar itu, tentu saja Halis B sangat kaget dan menanyakan apa alasannya. Kazim mengatakan jika foto Ferit di media adalah foto baru. Halis B akhirnya meminta waktu untuk mencari tahu kebenaran masalah ini. Sementara itu, Ferit dan Seiran juga belum tidur. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Latif membangunkan seluruh pelayan dan menyuruh mereka masak lebih awal, sebab sarapan keluarga Korhan akan digelar lebih pagi. Di meja makan semua tampak cemas, sebab tidak biasanya mereka dikumpulkan pagi-pagi sekali. Halis datang dan langsung berkata jika di meja makan ini hanya Seiran yang dapat ia percaya. Sontak semua kaget mendengarnya. Halis B bertanya kepada Seiran untuk terakhir kalinya. Jadi ia harap menantunya itu menjawab jujur. Apakah foto Ferit di koran baru atau lama? Sambil ketakutan Seiran menjawab baru. Halis B melanjutkan pertanyaannya. Apakah malam itu Ferit keluar? Dan Seiran pun membenarkannya. Halis B marah besar dan langsung menggebrak meja. Ia tidak menyangka jika keluarganya dipermalukan seperti ini. Ferit akhirnya berdiri jika dialah yang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Halis B mendekat dan langsung menampar Ferit. Gulgun ingin menolong putranya, akan tetapi dicegah oleh Orhan. Nah, bagaimana nasib Ferit selanjutnya ya? Tonton terus kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.